Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan mengupas pentingkah itu customer base, active outlet, dan effective call. Dalam penerapan distribusi, suatu produk akan berkembang bila mana produk itu ada di setiap outlet. Tugas siapakah untuk mendistribusikan? Tentu semua tim marketing, apalagi yang paling di depan adalah salesman. Dalam marketing, tujuan utama kita adalah omset. Namun untuk mencapai tujuan yang utama dalam hal ini omset, tentu proses yang harus dilakukan supaya omset yang didapat bukanlah omset semu. Untuk prosesnya ada beberapa poin. Ada call atau kunjungan, customer base, active outlet, effective call, ataupun selling. Dalam hal ini 3 poin: customer base, active outlet, ataupun effective call. Customer base sangatlah penting, sebab customer base adalah data agar tiap salesman dalam menjalankan aktivitas ataupun call itu sudah punya tujuan dan dapat menggunakan waktu dalam tugas itu seefisien mungkin. Di samping juga bisa untuk mencari peluang yang baru, dalam hal ini penambahan outlet aktif yang nantinya ya bisa untuk penambahan dari CB atau customer base. Bayangkan bila salesman tidak punya call dan customer base, maka akan gelap dan dalam menjalankan tugas karena tidak ada alat ataupun tujuan, maka call ataupun customer base itu sangatlah penting. Untuk yang kedua itu active outlet juga sangat penting karena sebagai acuan agar produk yang kita jual memang benar-benar ada di outlet yang bertujuan untuk pemerataan produk yang berujung pada terjadinya omset. Untuk penghitungannya, bila outlet transaksi dalam 1 bulan itu sekali, itu pun sudah bisa dikatakan outlet itu sudah aktif. Maka untuk poin kedua, outlet aktif dalam distribusi itu amatlah sangat penting. Yang ketiga di poin effective call. Ya, di effective call adalah pengulangan sebuah transaksi agar terjadinya penambahan value ataupun omset. Untuk poin effective call ini sangatlah penting dalam kita meningkatkan value ataupun omset dari produk yang kita jual. Kalau sudah aktif 1 kali dan dalam 1 bulan itu ada pengulangan, maka itu effective call. Jadi terjadinya omset itu bisa 2 kali. Berarti yang kita harapkan itu omset itu bisa berkembang dan bisa menjadi besar. Oleh sebab itu, untuk ketiga poin tersebut, kita perlu adanya tabel. Tabel yang untuk memonitoring ketiga poin tersebut. Di sini kita akan contohkan tabel monitoring yang sederhana ya. Bila cycle kunjungan salesman itu dalam 1 minggu, kita contohkan satu bulan itu 2 kali. Maka di dalam 1 bulan itu kita katakanlah ada 4 week atau 4 minggu ya. Itu di week 1 ataupun week ganjil itu akan ketemu dengan week 3 atau di sini kita namakan week ganjil.
di week 2 akan ketemu dengan week 4. Kita bisa katakanlah di week atau minggu genap. Kita bikin monitoring tabel yang sangat sederhana ya buat salesman ya. Di sini kita contohkan salesman A dengan area barat channel GT untuk di week ganjil. Itu targetnya itu 120 outlet. Bila aktualnya hanya 100, maka ada gap 20. Di week ketiga, salesman wajib untuk menutup yang angka 20. Sebab di customer base itu sudah kecipta di week ganjil itu 120 outlet. Maka bila hanya terjadi 100 di week 1, gap 20-nya itu harus ditutup di week ketiga. Begitupun bila di week kedua atau week genap. Itu ini ya, week 2 ketemu dengan week 4. Di week 2 itu targetnya 120 dan aktual hanya 90, maka yang 30 wajib ditutup di week 4. Bila ini hanya 20 aktualnya dan gap 10, ini perlu dipertanyakan. Kenapa yang 10 itu tidak ada transaksi di dalam 1 bulan itu. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, kita bikin aja tabel seperti ini. Ini monitoring outlet active by salesman by day ya, BH ya. Ini kita contohkan salesman A dengan ini hari Senin, channel dan areanya mana, targetnya berapa. Misalkan target 20, aktualnya hanya 7, ada gap 13 di week ketiga, ini harus ditutup. Bila di week 3 bisa menutup 13, oke. Ini gapnya 0 ya. Tapi bila hanya terjadi 9 di week 1 dan di week 4 hanya 4, ada gap 7, ini yang perlu dipertanyakan. Kenapa? Begitupun di week genap atau minggu genap ya. Ini sama, sebenarnya sama ya. Seperti yang di week ganjil. Week genap di minggu yang kedua itu dengan target 20 hanya 13 dan gap 7, maka di week 4 itu harus ada transaksi agar gapnya itu enggak ada 0. Kalau ini masih ada gap 1 karena ini hanya terjadi 6, ini yang perlu dipertanyakan. Oke, kita gali, kalau kita bisa gali lebih dalam lagi ya, kita lebih signifikan lagi itu kita bisa bedah by outlet lah, monitoring by outlet. Di by outlet kita tuliskan monitoring, kita bikin tabel ya, monitoring aktif by outlet by salesman. Di sini salesman Budi yang Senin daerah selatan. Di sini kita bikin tabel nama outlet, channel, aktif di week 1, aktif di week 3, total week 1 dan week 3, dan ini adalah keterangan. Kita contohkan nomor 1, toko abadi, channel Glossier, aktif outlet, aktif di week 1 ya, itu aktif. Kalau aktif kita tuliskan angka 1. Di week 3 aktif juga, ini bagus kan, tiap kunjungan ada transaksi. Total di week 1 dan week 3 ini 2, ini bisa dihitung sebagai effective call juga. Kalau keterangan oke. Karena ini sudah oke ya. Di nomor 2 Toko Jaya Glossier di week
1 itu nggak ada transaksi, ini kenapa? Salesman itu harus bisa menjelaskan di kolom keterangan. Apakah piutang belum lunas atau stok masih ada? Kalau belum lunas kenapa? Kalau stok masih ada kenapa? Kok masih? Berarti kita dalam prosesnya itu terlalu banyak atau gimana? Ini harus dipertanyakan. Di nomor 3, Tokopedia itu sama sekali nih nggak ada penjualan, nggak ada transaksi. Di week 1 nggak ada, week 3 nggak ada. Misalkan di week genapnya juga nggak ada. Ini perlu ya dikasih keterangan. Misalkan toko sudah tidak jualan, ya dari salesman itu harus bisa mengganti toko Dian itu dengan toko baru atau harus membuka new open outlet. Agar dari customer base kita, customer base by salesman itu tidak berkurang. Karena target itu nggak mungkin turun naik pasti. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Thank you.